Audiobook dari buku berjudul Good Habit, Bad Habit. Bab 14. Bahagia dengan kebiasaan. Orang disebut insinyur karena membangun gedung dan disebut pemain kecapi karena memainkan kecapi. Dengan begitu, kita disebut adil jika berbuat adil, disebut disiplin jika bersikap disiplin, disebut pemberani jika menunjukkan keberanian. Aristoteles diterjemahkan oleh W. D. Ross dan Alex Kanjono-Widodo. Apabila Anda ingin menyuruh anak kecil makan sayuran, apa yang Anda lakukan? Kita menduga anak-anak memiliki preferensi alami kuat yang membuat mereka tertarik kepada makanan yang hambar, manis atau berlemak seperti susu, kue, pizza, hamburger, atau hotdog. Jadi, mungkin Anda terpikir untuk menambahkan sedikit rasa manis kepada sayuran sebelum dihidangkan. Barangkali dengan membuat wortel yang dilapisi gula merah, atau mungkin Anda menambahkan sedikit lemak, misalnya mengaduk mentega ke dalam kentang tumbuk, bisa memprediksi bahwa akan lebih berselera dengan cara-cara ini. Namun, ada cara yang lebih sederhana untuk membuat mereka mau mengkonsumsi makanan yang lebih menyehatkan, yaitu terus mencoba. Sekelompok peneliti di Inggris memantau kebiasaan makan anak-anak di TK. Setiap 2-3 hari, anak-anak itu mendapatkan makanan yang biasanya mereka tolak. Camilan berupa bubur wortel atau artichoke, seperti yang bisa Anda bayangkan, pada awalnya, artichoke tidak begitu populer. Kebanyakan anak tidak pernah melihat artichoke, apalagi mencicipinya. Begitu pula banyak staf tempat pengasuhan yang harus diminta untuk tidak memberikan komentar atau ekspresi tidak suka kepada makanan ini. Anak-anak mudah mengenali tipuan yang dieksekusi dengan buruk. Upaya awalnya tidak begitu berhasil. Anak-anak mulai makan tetapi tidak lebih dari 30 gram. Mereka hampir tidak mencobanya. Selama 2 bulan berikutnya, tiap anak diberi artichoke selama 15 kali. Tiap kali mendapatkan hidangan itu, mereka makan sedikit lebih banyak. Kemudian sedikit lebih banyak lagi. Peningkatan paling besar terjadi pada 5 percobaan pertama. Setelah itu, kenaikannya hanya sedikit. Pada akhir kajian, rata-rata lebih dari 140 gram artichoke telah dikonsumsi oleh tiap anak. Itu lumayan, terutama karena mereka adalah manusia dengan berat kurang lebih 20 kg. Barangkali anak-anak akan lebih suka makan sayuran kalau dibuat lebih membangkitkan selera. Untuk mengujinya, peneliti memberi bubur artichoke yang diberi rasa manis kepada beberapa anak. Yang lain mendapatkan artichoke yang diberi mentega supaya memiliki tekstur yang disukai anak-anak. Akan tetapi, modifikasi ini tidak menghasilkan perbedaan pada jumlah porsi yang dimakan. Mereka makan artichoke lebih banyak karena lebih sering disajikan, bukan karena ditambahi pemanis atau lemak. Tentu saja, tidak setiap anak seperti itu. 16 di antara 72 anak bertahan. Tidak bersedia makan sayuran, mereka bahkan tidak mau melihat atau mengendusnya. Tetapi, bagi yang lain, diberi artichoke berulang-ulang membuat mereka makan lebih banyak. Kita tidak bisa memastikan apa preferensi mereka. Mungkin mereka akan melaporkan ketidaksukaan mereka kepada artichoke di akhir eksperimen sama seperti pada awal eksperimen. Namun, intinya bukan untuk membuat mereka menyukai sayuran, melainkan hanya agar mereka memakannya. Ketika Anda berpikir secara global, temuan tentang artichoke bukan sesuatu yang mengejutkan. Anak-anak makan apa saja asalkan sering disajikan kepada mereka. Di Jepang, sarapan mereka adalah nasi dan pasta kedelai hasil fermentasi. Di Cina, anak-anak makan zhou, bubur dengan taburan potongan daging kering, telur atau tahu dan acar. Di Amerika Latin, bahkan anak yang masih kecil minum kopi dengan susu. Di Meksiko, mereka mencelupkan tortilla ke dalam semangkuk salsa pedas atau saus enchilada. Anak-anak tidak keberatan makan makanan asam pedas atau yang merupakan hasil fermentasi. Jika itu disajikan kepada mereka, orang dewasa juga mudah dipengaruhi, walaupun kita biasanya tidak menyadarinya. Betul, kita mengerjakan segala hal yang kita sukai berulang kali, akan tetapi kita juga mengembangkan rasa suka kepada apa yang berulang kali kita lakukan, seolah-olah ada lingkaran umpan balik yang tidak terlihat dalam kepala kita. Sebagaimana Anda dapat bayangkan, lingkaran ini berkaitan dengan kebiasaan dan ini sangat mempengaruhi kebahagiaan kita.
Pada 1910, seorang psikolog bernama Edward Tinchaker mengamati bahwa objek yang sudah dikenal dengan baik semata-mata karena kita sudah melihatnya, membuat kita merasakan sependar kehangatan, mempunyai rasa kepemilikan, merasakan keintiman, merasa betah, merasa santai, merasa nyaman. Kita menyukai sesuatu semata-mata karena kita telah menjadi terbiasa dengan hal itu. Katanya, dalam sebuah makalah yang terbit pada 1968, pakar psikologi sosial Robert Jacon menyebut fenomena ini efek paparan belaka mere exposure. Banyak alasan mengapa eksposur atau keterpaparan dapat membuat orang merasa suka. Satu di antaranya adalah rasa akrab. Dalam pengertian yang umum, kata tersebut hanya berarti bahwa kita mengenali sesuatu yang sudah pernah kita temui sebelumnya. Namun, terkadang ada makna yang lebih dalam. Kita mungkin mengakui bahwa kita menyukai sesuatu tanpa alasan lain selain karena itu sudah terasa akrab. Ada hal substantif yang berperan di sini. Keakraban menjelaskan mengapa foto-foto wajah kita sering terlihat aneh. Bisa saja Anda tampak seperti orang asing yang tidak Anda kenali. Penyebabnya adalah wajah Anda tidak sepenuhnya simetris terhadap garis tengah. Sisi kiri dan kanan sebenarnya tidak identik. Wajah yang ditampak oleh orang lain yang terabadikan dalam foto adalah kebalikan dari wajah kita yang dilihat di dalam cermin setiap hari. Bagai sebagian besar dari kita, asimetri itu cukup mudah dideteksi dan itu membuat foto diri sendiri terkesan asing. Sebuah eksperimen yang cerdas memperlihatkan dua buah foto diri kepada mahasiswa. Yang satu adalah citra fotografi sesungguhnya dan yang lain dibalik, menjadi seperti yang tampak dalam cermin. Mana yang lebih mereka sukai? Para mahasiswa menyukai citra cermin, citra yang telah mereka pelototi seumur hidup mereka. Kemudian, para peneliti menunjukkan kedua foto itu kepada teman-teman tiap mahasiswa. Mereka menyukai wajah yang telah biasa mereka lihat, citra foto sesungguhnya. Dalam kedua kasus, referensi lebih terkait dengan keterpaparan berulang-ulang daripada kualitas estetis. Pengaruh keterpaparan juga mengisyaratkan disambut baiknya prediktibilitas. Apabila pekerjaan mengharuskan Anda untuk sering bepergian, mungkin Anda lebih suka makan di cabang restoran yang sudah Anda kenal dan Anda sukai. Perjalanan lebih mudah jika Anda mengotomatisasikan keputusan dasar seperti di mana akan makan. Tentu saja, bahkan cabang restoran franchise yang terbaik mungkin tidak sebaik restoran lokal yang paling enak. Meski demikian, restoran itu juga tidak akan seburuk restoran lokal yang paling buruk. Bahkan, jika kebanyakan restoran franchise tidak menyajikan makanan paling enak, saya yakin Anda telah mulai menyukai tempat makan malam Anda yang biasa. Mungkin Anda juga sesekali mampir ketika di rumah. Begitu masuk, Anda langsung merasa tempat itu sudah familiar. Ketika melihat daftar menu, Anda sudah tahu apa yang Anda akan pesan. Mungkin Anda bisa menyebutnya beberapa alasan yang valid soal mengapa Anda suka makan di situ. Mungkin Anda menikmati racikan bumbu saladnya yang khas atau rotinya yang renyah. Namun, apakah itu alasannya sesungguhnya? Keakraban dan prediktibilitas pasti turut berperan. Ada satu hal lain yang terjadi ketika kita berulang kali mengerjakan sesuatu yang sama. Pengalaman kita menjadi lancar dan mudah diterima oleh pikiran. Dengan perulangan, kita tidak kesulitan dalam memahami dan mengevaluasi yang sedang terjadi. Sebagian peneliti berpendapat bahwa proses yang lancar itu sendiri adalah sesuatu yang dapat dinikmati dan menjadikan kita senang mengulang pengalaman tersebut. Preferensi estetis terhadap seni dan musik dimungkinkan oleh kelancaran persepsi dari fitur yang berulang-ulang, misalnya irama, melodi, atau simetri. Seni modern dan seni kontemporer sering tidak memiliki fitur berulang seperti itu, tetapi mereka memiliki semacam kelancaran konsep di mana gagasan memicu pengenalan makna dan emosi. Referensi kita terhadap perulangan terkadang mengejutkan. Kita semua mengira kita senang berkendara di dalam mobil dengan desain yang unik, model yang membuat orang lain melihat sampai 2 kali. Namun, ketika konsumen diminta menilai seberapa suka mereka terhadap gambar 3D77 model seperti di atas, mereka lebih menyukai mobil dengan fitur yang tampak konvensional dan normal. Mobil dengan fitur lebih normal ternyata juga memiliki penjualan lebih tinggi. Masuk akal jika pabrik mobil futuristik seperti Tesla tidak meninggalkan fitur mobil standar meskipun di dalamnya kaya dengan inovasi. Preferensi kita ternyata ada pada yang sudah biasa kita lihat. Kita mengeluhkan keberadaan iklan di mana-mana, tetapi iklan dan branding mengantar ke rumah dan layar kita semua yang ingin kita lihat dan membuat kita merasa senang.
Rasa suka konsumen terhadap mereka bertambah dengan peningkatan keterpaparan mereka kepada iklan, yang menurut penelitian lab, jumlah maksimalnya sekitar 10 pemaparan hingga habituasi mulai terbentuk. Logo dan merek dagang kurang bermakna kalau harus bekerja sendiri. Melalui pengalaman, kita akan mengenali dan menghargai semua itu. Anak-anak pun rentan terhadap pengaruh ini. Anak 4 tahun sengaja diberi sepotong nugget dalam sebuah kemasan berlogo McDonald dan sepotong lagi yang dibungkus dengan kertas putih. Mereka mencicipi keduanya kemudian diminta memilih mana yang paling enak. Mereka diberi perlakuan yang sama dengan hamburger, kentang goreng, susu dalam cangkir, dan wortel kecil. Yang satu dibungkus kertas berlogo McDonald dan yang satu dibungkus putih biasa. Anak-anak berpikir 4 di antara 5 makanan itu terasa lebih enak dan ternyata yang dipilih adalah yang dibungkus kertas berlogo McDonald. Bahkan, wortel terasa lebih enak dengan logo itu. Anak-anak yang lebih sering makan di McDonald lebih sering memiliki preferensi kuat terhadap makanan bermerek. Logo memiliki makna positif pada mereka berkat pengalaman berulang kali makan di McDonald. Efisiensi adalah alasan lain mengapa kita menyukai pengalaman yang berulang. Saya memanfaatkannya di setiap kelas yang saya ajar. Mahasiswa umumnya duduk di tempat yang sama seperti yang mereka pilih pada hari pertama kuliah. Saya mengambil foto mereka kemudian mengingat semua nama mereka berdasarkan urutan tersebut. Itu membuat hidup lebih mudah bagi kami semua. Ketika ditanya mengapa mereka kembali ke tempat duduk yang sama, mahasiswa memberi alasan seperti, saya rasa pilihan pertama itu spontan dan setelahnya saya menjadi terbiasa dengan pilihan itu. Biasanya, pilihan pertama itu acak, lalu saya kembali ke tempat yang sama, dan sulit menjelaskan pilihan pertama itu. Yang selanjutnya terjadi adalah inersia. Pilihan mereka mungkin pada awalnya tidak disengaja, tetapi tidak lama kemudian menjadi pilihan wajib. Ketika diminta untuk menilai alasan dari pilihan itu, mahasiswa melaporkan bahwa mereka merasa tidak nyaman duduk di tempat biasa, lebih percaya diri, merasa menguasai situasi, dan bisa berkonsentrasi dengan lebih baik. Keterpaparan di masa lalu juga mengisyaratkan keamanan. Orang yang tinggal di Edinburgh pernah disurvei tentang bagaimana keamanan di kawasan yang sering mereka datangi di kota itu dibandingkan dengan bagian yang jarang mereka datangi. Ketika peneliti membandingkan penelitian para warga dengan tingkat kejadian kejahatan di tiap kawasan, kebanyakan dari mereka telah membesar-besarkan cerita tentang seberapa aman tempat-tempat yang sering mereka kunjungi dan menilai tempat lain dengan lebih realistis. Dengan kata lain, semakin akrab mereka dengan suatu tempat, semakin tidak akurat penilaian mereka tentang keamanannya, bertolak belakang dengan yang mungkin kita harapkan. Rasa nyaman kita dengan apa yang kita ketahui dapat mendistorsi perasaan kita tentang realitas. Ini juga menerangkan sikap berkendara kita. Saudari saya tinggal di Montana dan merasa nyaman setiap mengendarai mobil di sana. Namun, ia merasa nyawanya bergantung pada keterampilan tangannya ketika berkunjung ke Los Angeles. Padahal, Montana memiliki angka tertinggi nasional untuk kematian akibat kecelakaan lalu lintas dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan, angka kematian pengendara di California relatif rendah. Secara nasional, angka kematian karena kecelakaan lalu lintas di perkotaan lebih rendah dibandingkan di luar kota. Realitas kita dapat terdistorsi oleh keakraban dengan sesuatu yang kita kenal dengan baik. Pemaparan belaka terjadi tanpa kita sadari. Cukup dengan berulangnya sebuah aksi, preferensi kita berubah. Pengaruhnya tidak kentara dan tidak terlalu tampak oleh pikiran sadar kita. Kita mengira bahwa kita membuat keputusan untuk beraksi, bukan aksi yang mempengaruhi keputusan kita. Ketika beraksi karena kebiasaan, kita sering percaya bahwa itu dilakukan karena kemauan kita yang memang ingin kita lakukan sejak awal. Orang dengan kebiasaan lebih kuat untuk naik bus, membeli makanan cepat saji, dan menonton berita TV dalam sebuah kajian, yakin sekali tentang niat mereka untuk melakukan semua itu, terlepas dari kenyataan bahwa niat mereka adalah fenomena, tanpa sebab dan terjadi karena kebetulan. Tidak penting apa niat mereka, mereka hanya melanjutkan aksi karena kebiasaan. Masuk akal jika kita merasa memiliki tanggung jawab atas semua kebiasaan kita. Aksi berulang kita memang terasa familiar, dapat diprediksi, lancar, dan aman. Dalam buku ini, kita telah bicara tentang bagaimana cara menciptakan kebiasaan baru yang akan meningkatkan mutu hidup kita. Kita telah melihat bagaimana cara memilih perilaku yang menghadirkan imbalan dan kemudian secara strategis mengubah sekeliling kita untuk memudahkan perilaku itu untuk berulang. Dengan berbuat demikian, kita mengubah pribadi kebiasaan kita agar
menjadi selaras dengan pribadi sadar kita dalam meraih sasaran. Namun, sekarang kita tahu ada banyak jalan untuk mencapai harmoni itu. Cukup dengan mengulang aksi, hasrat kita bisa berubah. Kita mulai lebih menyukai hal yang kita alami berulang kali. Semua itu menjadi hal yang ingin terus kita lakukan. Kebiasaan ternyata adalah sebuah jalan dua arah. Kebiasaan meraih sasaran kita dan juga menjadi sasaran kita. Apakah Anda kenal dengan rasa nyaman dan perasaan tepat yang langsung kita dapatkan begitu pulang dari sebuah perjalanan? Ini hanya sebuah pengalaman akut dari aura yang diakumulasi oleh kebiasaan. Saya mempunyai teman baik yang mempraktikkan agama Katolik. Ia menganggap ritual pergi ke gereja dan mengikuti perayaan Ekaristi membangkitkan semangat dan membuatnya nyaman. Keteraturan dari perayaan, tempat, serta objek yang dianggap suci membentuk sebuah struktur. Gerak tubuh, musik, komuni, dan wangi asap dupa menjadi pengingat atas makna simbolik dan emosional dalam liturgi. Ini adalah keyakinan religius muncul dari konteks mengamati aksi religius yang konkret. Kutipan terkenal dari pakar antropologi Clifford Geertz ini mengabarkan makna spiritual yang muncul dari ritual. Semua ritual didasarkan pada perulangan dan rangkaian aksi yang diatur secara baku. Namun, ritual berbeda dari kebiasaan dalam satu hal yang penting. Ritual tidak memiliki imbalan yang bersifat langsung. Sebaliknya, kita harus menemukan sebuah makna dan bertindak sesuai makna tersebut. Kita mengangkat gelas untuk bersulang, meniup lilin pada kue ulang tahun, dan memakai toga saat wisuda. Berdiri dengan hikmat ketika mendengarkan lagu kebangsaan, bernyanyi waktu lilin ulang tahun dinyalakan, atau mengenakan kostum upacara merupakan umpan balik untuk memperkuat kepercayaan kita bahwa sesuatu yang bermakna sedang terjadi. Sebuah sikap hormat terhadap negara kita, sebuah perayaan karena masih diberi umur panjang, atau karena berhasil meraih prestasi dalam pendidikan. Ritual adalah sebuah dorongan naluriah yang manusiawi dan universal. Penduduk asli Amerika, terutama di kawasan barat daya, memiliki upacara hujan. Orang Jepang mempunyai seni upacara minum teh. Suku Aztec menyelenggarakan kurban manusia di puncak piramida mereka. Bagi mata yang objektif, ritual ini sangat tidak rasional dan tentu tidak semuanya menyenangkan. Namun, peneliti menemukan sebuah logika di balik semua ritual itu, terutama pada masa di mana orang merasa tidak yakin dan cemas. Perulangan adalah imbalan itu sendiri, sesuatu yang sudah dipahami dengan baik oleh anak berusia 6 tahun setelah 14 kali menonton Moana. Bayangkan dunia para atlet elit yang dipenuhi risiko dan tekanan tinggi. Di puncak cabang olahraga apa saja, semua atletnya sangat terampil. Banyak sekali uang, popularitas, dan bakat yang dipertaruhkan tiap kali berkompetensi. Untuk menang, diperlukan kepercayaan diri dan juga keberuntungan. Tidak mengherankan jika olahraga syarat dengan ritual tahayul. Pemain menggunakan ritual itu untuk memperkuat rasa memegang kendali di lingkungan yang tidak bisa diprediksi ini. 30 tahun yang lalu, tidak banyak yang mempertanyakan unsur fungsional pada model celana basket yang panjang dan longgar. Model itu berawal ketika Michael Jordan terpaksa memakai seragam Chicago Bulls yang ekstra panjang demi menyembunyikan kaos keberuntungannya yang bertuliskan University of North Carolina. Sekarang, celana seperti itu ada di mana-mana, sebuah pernyataan passion yang lahir dari ritual tahayul. Dalam kasus itu, perulangan menemukan maknanya jauh setelah pertama kali dimulai. Perulangan sangat kuat dalam hal itu. Banyak pemain football dan hoki profesional yang memelihara janggut keberuntungan. Tren ini tampaknya dimulai oleh Björn Borg, bintang tenis Swedia yang berulang kali menang di Wimbledon saat sengaja tidak bercukur dan mengenakan kaos pila yang sama. Ia menjadi juara 5 kali berturut-turut. Mengingat tekanan yang mereka pikul, tidak mengherankan jika para atlet percaya pada aksi yang aneh itu. 80% atlet profesional melaporkan bahwa mereka mempunyai perilaku tahayul yang dipraktikkan sebelum bertanding, yang dalam sebuah kajian merentang dari selalu makan 4 pancake sampai menatap angka 13 setidaknya 1 kali. Keyakinan saja sudah cukup mujarab. Pil placebo dapat meraih hasil yang sama seperti obat sungguhan jika kita yakin bahwa kita mengkonsumsi obat yang asli. Keyakinan sederhana kita terhadap kaos kaki keberuntungan bisa benar-benar meningkatkan performa di lapangan. Namun, ini lebih dari sekedar placebo. Geertz benar tentang pentingnya aksi yang konkret. Praktik ritual dan perulangan aksi memiliki khasiat yang menyenangkan. Dalam sebuah kajian, mahasiswa mempraktikkan rangkaian aksi yang rumit selama 4 hari di rumah.
seperti mengepal tangan, membalikannya, bernapas panjang 3 kali, dan menutup mata mereka. Mereka belajar dari video dan petunjuk tertulis. Satu rangkaian penuh membutuhkan waktu beberapa menit. Pertanyaan intinya adalah, apakah ritual yang disengaja ini membantu mahasiswa dalam mengatasi kegagalan? Pada hari ke-7, para partisipan datang ke laboratorium. Sebagian menjalankan ritual, yang lain tidak. Kemudian, mereka semua diminta mengerjakan tugas yang sulit di komputer. Untuk memastikan mereka melakukannya dengan maksimal, mereka menawarkan bonus $10 untuk ketepatan. Meski demikian, partisipan masih menjawab salah dalam 20% dan keseluruhan waktu. Kajian tersebut memiliki cara yang unik untuk mengukur reaksi terhadap kegagalan. Sinyal listrik saraf direkam menggunakan sebuah mesin elektrosefalografi (EEG). Alatnya berupa sebuah topi dengan banyak tonjolan kawat yang terpasang ke kulit kepala secara tidak invasif. Alat ini mengukur sinyal saraf. Dalam hal ini, ketika mahasiswa membuat kesalahan pada tugas itu, otak kita memperlihatkan bentuk gelombang yang disebut Error Related Nephropathy atau ERN. Mahasiswa yang melakukan ritual sebelum mengerjakan tugas mendapatkan ERN lebih kecil, yang berarti mereka tidak bereaksi terlalu ekstrim ketika melakukan kesalahan. Ritual terkesan menjadi penyangga bagi para mahasiswa itu dalam menghadapi stres karena gagal. Walaupun mereka tidak bereaksi ekstrim terhadap kesalahan, performa mereka dalam tugas tidak terpengaruh, juga tidak menjadi lebih baik. Laporan para mahasiswa sudah melaksanakan tugas mengungkapkan hal ini. Salah seorang menulis, perulangan aktivitas entah bagaimana membuat penyelesaian tugas lebih baik. Menurut saya, mungkin menyelesaikan rangkaian aksi itu membuat saya merasa sedikit lebih terfokus dan tenang. Mahasiswa lain menulis, entah kenapa menyelesaikan rangkaian aksi sebelum memulai tugas membantu saya menyenangkan diri dan merasa memegang kendali. Menjalani ritual agaknya cukup untuk memenangkan rasa takut dan was-was. Aksi berulang mungkin juga memuaskan kebutuhan kita atas keteraturan dan prediktibilitas. Ritual juga bisa mengalihkan perhatian kita, menghalangi pikiran negatif dan menghindarkan kita dari lamunan kosong. Beberapa ritual dengan nilai simbolis dapat melindungi kita dari ancaman secara langsung, karena ritual religius menyediakan makna yang melebihi pribadi kita. Ritual yang sekuler pun bisa mengingatkan kita pada makna yang lebih besar dari ancaman yang sedang kita hadapi. Banyak dari kita yang memahami manfaat pengulangan ritual. Orang Brazil misalnya menggunakan ritual sederhana disebut simpatias untuk mengatasi masalah sehari-hari. Dalam sebuah kajian, mahasiswa AS bernama orang Brazil menjalankan ritual menilai seberapa efektif 12 simpatias dalam memecahkan berbagai masalah seperti berhenti merokok, tidak mempunyai teman, ketidaksetiaan, dan depresi sebagai contoh. Kenakan kaos kaki selama 5 hari berturut-turut. Sesudah itu, cuci kaosnya dengan air garam. Keringkan kaos itu di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Jika sudah kering, lipat lalu bawa ke gereja. Di sebuah wadah dari logam, taruh beberapa helai daun bunga mawar putih. Sesudah itu, bakar dedaunan tadi, ambil abunya dan taruh dalam kantung plastik kecil. Ambil kantung plastik itu dan bawa ke sebuah penempatan jalan. Ulang prosedur ini selama 7 hari berturut-turut. Jelas, ritual itu tidak memiliki kekuatan yang nyata untuk mengubah kehidupan secara ajaib. Yang menarik bukan itu. Perhatikan kenyataan bahwa ritual ini barangkali sudah ada sejak lama sekali, atau setidaknya telah diulang secara lisan dan menyebar ke banyak orang. Apakah pernah berhasil? Tidak. Tidak sekalipun dalam kenyataan yang objektif meskipun ada kebetulan. Maka, yang membuatnya menyebar bukanlah keberhasilan dari berbagai ritual itu, melainkan karena perulangan yang sering. Kenyataan bahwa sebuah simpatilah diulang-ulang memberinya semacam kekuatan istimewa tersendiri. Terlepas dari keberhasilannya, baik mahasiswa Amerika atau orang Brazil dalam kajian ini berharap bahwa aksi yang diulang berkali-kali itu akan menjadikan ritualnya lebih efektif. Sebagaimana Anda duga, mahasiswa secara umum lebih ragu soal kemampuan keberhasilan ritual daripada orang Brazil yang sudah biasa mempraktikannya. Tentu saja, realitas di sini adalah aksi yang tidak efektif tetap tidak efektif, baik dilakukan 1 kali atau 10 kali. Namun, bahkan dalam keyakinan intuitif kita lebih menyukai aksi yang selalu kita ulang dengan cara yang sama. Ketika didesak, kita mungkin bahkan menyamakannya dengan semacam sihir. Sebelum Anda mulai berpikir bahwa ritual seperti itu adalah bagian dari beberapa kultur eksotis orang Brazil, sebuah survei online bertanya kepada orang Amerika tentang ritual apa yang pernah mereka kembangkan setelah meninggalkan seseorang yang dekat dengan mereka atau sesudah berakhirnya sebuah hubungan.
Jawaban yang diberikan diantaranya, dalam 15 tahun ini, saya pergi ke tukang cukur untuk merapikan rambut setiap hari Sabtu pertama setiap bulan, karena kami bisa melakukannya bersama. Saya kembali sendiri ke tempat putusnya hubungan kami tiap bulan, pada tanggal yang sama untuk membantu saya mengatasi rasa kehilangan dan merenungkan kejadian itu. Saya melihat semua foto yang pernah kami ambil selama pacaran. Kemudian saya merobek-robek semuanya hingga sekecil mungkin dan membakarnya di taman tempat kami pertama kali berciuman. Saya mencuci mobilnya seminggu sekali seperti yang biasa ia lakukan dulu. Agaknya, semua ritual itu membantu orang mengatasi perasaan stres dan kehilangan. Ritual itu menjadi aksi yang biasa dipraktikkan orang untuk menguatkan, mendatangkan rasa damai dan tentram. Tidak hanya peristiwa kehilangan yang memicu pembentukan ritual, hampir setengah dari keseluruhan orang yang mengikuti sebuah survei online telah mengembangkan ritual untuk digunakan dalam masa sulit yang menyebabkan kecemasan. Biasanya, ritual adalah kegiatan yang diulang-ulang dan jarang terbentuk secara spontan. Perulangan merupakan karakteristik ritual dalam hidup kita. Untuk mencoba menegaskan apa saja yang menyebabkan ritual terbentuk, sebuah kajian laboratorium yang melibatkan mahasiswa menguji bagaimana orang mengatasi peristiwa kehilangan uang. Mahasiswa berkumpul dalam kelompok yang berisi sekitar 12 orang. Satu orang dalam kelompok itu akan memenangkan hadiah sebesar $200. Demi meningkatkan keinginan untuk menang serta kekhawatiran akan kekalahan, tiap mahasiswa telah menulis sebelum pengundian tentang apa yang akan mereka lakukan dengan uang itu. Kalau mereka menang, satu orang pemenang dipilih secara acak dan dikeluarkan dari kajian. Ya, orang itu benar-benar mendapatkan $200. Partisipan yang tersisa diberitahu bahwa orang sering menjalani ritual untuk membantu mengatasi rasa kehilangan. Sebagian mahasiswa disuruh menyelesaikan sebuah ritual yang terdiri atas banyak tahap, menggambar apa yang mereka rasakan, menaruh garam di atasnya, menyobeknya, kemudian berhitung sampai 5 kali. Para partisipan yang melaksanakan kegiatan ritual itu melaporkan berkurangnya rasa sedih karena kalah dan bertambahnya penguasaan diri dibandingkan para partisipan yang diberitahu tentang ritual tetapi tidak melaksanakannya. Menjalankan ritual dianggap penting dan mengurangi kekecewaan karena tidak memenangkan undian. Sebuah ritual yang mirip dengan menggambar, menaburi, menyobek, berhitung juga berhasil mengurangi kecemasan dalam hal performa. Mahasiswa dalam serangkaian kajian lain diberitahu bahwa tugas mereka adalah menyanyikan lagu Don't Stop Believing milik Journey di depan kelas. Sebagian partisipan diberi waktu untuk menenangkan diri sebelum bernyanyi, sedangkan yang lain menggunakan waktu untuk menjalankan ritual. Partisipan yang dipersenjatai ritual melaporkan tidak begitu cemas. Degup jantung mereka normal dan mereka menyanyikan lagu itu dengan lebih akurat. Volume, nada, dan durasi nada dinilai menggunakan sebuah program karaoke. Hanya berusaha untuk tetap tenang tidak memberikan efek menguntungkan seperti itu. Mungkin terkesan mengejutkan bahwa pelaksanaan ritual yang hanya sekali mendatangkan efek menenangkan. Tetapi label ritual tampaknya penting. Ketika mahasiswa yang menjalankan aktivitas serupa hanya diminta melakukannya tanpa label ritual, serta informasi tentang manfaat perulangan, kecemasan mereka tidak berkurang. Penggemar olahraga yang mencintai tim mereka juga harus menghadapi kekalahan dan kecemasan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak yang mempunyai ritual tahayul. Dalam sebuah kajian, sekitar 40% mahasiswa melaporkan bahwa mereka pernah menjalankan ritual yang membantu tim mereka. Tahayul yang paling umum adalah mengenakan busana yang tepat. Contohnya, mengenakan jersey keberuntungan yang saya beli ketika mereka mengalahkan NE Mate dengan 6 run, dan memakai jersey ketika FAT kalah dalam paruh pertama. Lepaskan minuman tanpa alkohol dan makanan juga penting. Ketika kami berangkat, kami semua membawa makanan tertentu yang harus kami makan selama pertandingan. Kalau saya makan buah anggur waktu sarapan, mereka menang. Para penggemar juga bercerita tentang ritual aneh lainnya, termasuk seorang perempuan yang melaporkan bahwa selama 10 turnamen sepak bola nasional, bulu kaki tidak boleh dicukur. Seorang penggemar tim hoki Holstein Aeros berkata, sebelum setiap pertandingan saya menaruh kaos kaki saya di kulkas selama 2 jam, kemudian mengenakannya ke pertandingan. Ini yang mereka lakukan pada keping hoki. Rasanya itu memberi kami sedikit keunggulan. Apa alasan dari semua ini? Para penggemar itu bercerita, saya ingin berkontribusi. Saya tidak bisa membantu mereka di lapangan. Pada sejumlah pertandingan, ritual ini benar-benar berpengaruh. Dan semoga karma baik saya mendatangkan kemenangan. Ritual tahayul agaknya memberi sesuatu kepada para penggemar. Sama seperti kepada para bintang yang mereka dukung. Yaitu kesan kemampuan mengendalikan hasil
memang mudah untuk meremehkan ritual dan percaya bahwa itu hanyalah tahayul konyol yang tidak mempunyai pengaruh. Akan tetapi, saat mengalami stres karena ketidakpastian dan kehilangan, menjalankan rangkaian perilaku tertentu bisa membantu kita mengatasi perasaan dan memberi kesan bahwa kita memegang kendali. Bahkan, ketika rasa tidak nyaman saat memakai kaos kaki beku tidak pernah benar-benar menghasilkan perbedaan. Penalaran kita tentang perilaku habitual kita sendiri menjadikan semua itu terkesan normal dan masuk akal bagi kita. Namun, seperti ungkapan Mark Twain yang terkenal, tak ada yang lebih perlu diperbaiki selain kebiasaan orang lain. Orang yang menekan kemasan pasta gigi di bagian terbawah merasa memiliki alasan yang masuk akal tentang mengapa orang yang menekan di bagian tengah itu salah. Atau barangkali Anda menggantung gulungan kertas toilet dengan cara tertentu. Anda memiliki alasan tertentu. Arah manapun yang Anda pilih, pola acak menjadi kebiasaan karena itulah cara kita selalu melakukannya. Mungkin terdengar konyol, tetapi rasanya benar. Perasaan positif yang tercipta dari kebiasaan memiliki pengaruh lebih luas lagi, meningkatkan kesejahteraan dan makna dalam hidup. Bagi kebanyakan orang, makna hidup adalah gagasan agung yang terkait dengan spiritualitas cinta dan prestasi besar. Namun, kebiasaan memberikan landasan lebih tersembunyi atas makna seperti itu. Kebiasaan yang tepat sering menjadi landasan yang tidak disadari untuk merasakan status mental positif yang disebut flow atau kenikmatan terfokus yang Anda rasakan ketika tenggelam dalam sebuah aktivitas terampil. Suami saya misalnya tekun berlatih fly fishing dengan hula hoop di halaman belakang. Sekarang ia sudah mulai melakukannya di air dan memancing sampai lupa waktu. Bagi Anda, kebiasaan yang tepat dapat mendorong gairah terhadap musik, menulis, dan menciptakan sesuatu di dapur. Beraksi sesuai kebiasaan memiliki pengaruh lebih luas dalam mengurangi rasa ketidakpastian dan mengusung rasa koherensi dan kompetensi setiap pengalaman kita. Dalam sebuah survei tentang rutinitas sehari-hari, orang yang melaporkan bahwa mereka mengerjakan kurang lebih hal yang sama setiap hari, merasakan hidup yang lebih bermakna. Ini juga berlaku dari waktu ke waktu. Ketika dihubungi sewaktu sedang sibuk, orang melaporkan hidup yang lebih bermakna ketika sedang mengerjakan aksi yang merupakan bagian dari sebuah rutinitas. Sebagaimana dikatakan oleh Samantha Hezelman, salah satu penggagas kajian itu, aplikasinya yang sangat menonjol. Makna hidup dapat datang dari menjaga kerapian kantor, beraktivitas sesuai jadwal, makan malam bersama teman-teman atau berjalan kaki melewati jalur yang sama setiap hari. Ini disebut hidup terpadu dan teratur, dan keterpaduan ini dapat diraih oleh kita semua. Efek yang sederhana ini dan perulangan menjadi suka, berkontribusi terhadap ketahanan kebiasaan ketika kebiasaan memiliki manfaat atau bahkan sifat netral. Benarkah pasta gigi? Menyukai kebiasaan itu memberikan manfaat kepada kita. Perasaan baik mengakurkan kita dengan rutinitas sehari-hari dan bertahan sesudah kita terbiasa dengan imbalan apapun. Kesimpulan ini bermanfaat ketika kita mendapatkan penghargaan atas penghematan, kerajinan berolahraga atau produktivitas kita, sehingga semakin terbiasa kita mengulangi semua kegiatan itu. Semakin kita menghargainya, Anda melihat fenomena dasar ini terwujud dalam berbagai cara. Orang lanjut usia yang diwawancarai tentang produk kesukaan mereka bercerita tentang sederetan krim wajah Pond's, deterjen merek Tide, atau saus merek Heinz. Walaupun para pembelanja ini bisa menyebutkan produk yang sering mereka pakai dengan mudah, tidak banyak yang siap untuk bercerita tentang mengapa mereka lebih menyukai produk itu. Wawancara menyimpulkan bahwa apapun yang memicu mereka untuk memulai membeli sebuah produk tidak begitu penting dibanding tingkat kenyamanan mereka serta rasa akrab mereka dengan suatu produk. Melalui aksi kita, hal terbaik dan paling membuat kita nyaman mungkin sebenarnya tidak bisa dibedakan. Namun, ada sebuah catatan yang perlu diwaspadai dari kisah ini. Kita mungkin terhanyut dalam aksi berulang yang tidak baik bagi kita. Melalui keterpaparan, kita bisa akrab dengan perilaku yang tidak ideal. Kita terus menunda pekerjaan, makan terlalu banyak, berolahraga terlalu jarang. Karena itulah yang selama ini selalu kita lakukan. Kita hampir tak punya alasan untuk mempertahankannya kecuali karena tergoda oleh perulangan itu. Kita akhirnya bahkan menyukai kebiasaan keliru yang tersesuaikan itu. Yang kita pelajari dari penelitian tentang keterpaparan adalah bahwa rasa suka ini akan berkurang jika kita membentuk kebiasaan baru yang terjadi dengan sendirinya, melalui perulangan, keakraban, dan kenyamanan. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.